Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 311. Inilah saatnya untuk menunjukkan kemampuan Anda secara langsung. Ye Tianzong juga memandang tinggi saudara Chong. Ketika saya pertama kali melihatnya, dia terlihat seperti seorang playboy yang hanya bersenang-senang. Tetapi ketika percakapan semakin dalam, saya menemukan bahwa pemikiran dan ambisi orang lain semakin berkembang dari hari ke hari. Selain itu, mampu memegang posisi penting sebagai sekretaris dalam kekuatan seperti Sekte Tianji jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Oke, katakan padaku, siapa pihak lainnya? Aku membunuhnya, dan kepalanya akan diserahkan kepadamu. Kalau begitu, kamu akan mengintaiku di gerbang Tianji. Setelah aku datang ke ibu kota provinsi, kamu harus mematuhiku tanpa syarat. Jika kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini dan menemukan seseorang untuk menggangguku di lain hari, maka maafkan aku tidak akan memberimu kesempatan dan membunuh seluruh keluargamu secara langsung, mengerti? Setelah mengatakan ini, aura ganas dan mematikan di tubuh Ye Tianzong terungkap. Akumulasi bertahun-tahun di utara menyebabkan Brother Chong mundur selangkah tanpa sadar ketika dia melihat ini, menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kamu dapat membunuh pesaing saya, itu membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu, lalu apakah itu bolehkah aku pergi jalan-jalan bersamamu? Tidak apa-apa, beritahu aku, kawan. Tidak perlu memberitahumu sekarang. Ayo kembali lagi nanti. Aku akan memberitahu Lin Weiying informasi yang relevan. Bagaimanapun, hubunganmu tidak buruk. Karena lawanku dan aku datang ke Lin Cheng satu demi satu. Aku terutama datang untuk makan, minum dan bersenang-senang, dan dia datang ke sini. Jika Anda membunuh dia yang melakukan bisnis serius, maka bagian yang dia miliki akan diserahkan kepada saya, yang akan membuat posisi saya di dalam Tianjimen lebih stabil dan aman. Tentu saja, Anda harus melakukannya. Coba pikirkan, setelah membunuh seseorang, bagaimana kamu bisa lolos tanpa cedera, karena Sekte Tianji kita memiliki tujuan, yaitu pembunuh harus dimintai pertanggungjawaban, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Sebenarnya, mudah bagiku, Ye Tianzong, untuk membunuh seseorang. Itu tergantung suasana hatiku. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, saya memiliki hubungan yang baik dengan Lin Surong, lalu Anda dapat memberinya informasi nanti, dan saya akan berkomunikasi dengannya. Setelah berbicara, Ye Tian berdiri dan berdiri. Tanpa banyak omong kosong, dia berbalik dan meninggalkan bengkel mobil. Mobil telah dibangun kembali. Ren Yurou, yang sedang duduk di dalam mobil, masih memainkan ponselnya sambil mengklik casingnya. Ye Tianzong berjalan dengan ringan, bersandar di jendela mobil, tetapi tidak mengintip. Rencana awalnya adalah menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya sebelum berbicara, tetapi Ren Yurou adalah orang yang sangat sensitif. Dia segera merasakan ada seseorang di sampingnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, meletakkan ponselnya dengan panik, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa orang itu sebenarnya adalah ketika Ye Tianzong datang, dia menghela nafas lega. Setelah menurunkan kaca jendela, dia berkata dengan marah, Tianzong, itu kamu. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu datang? Kamu membuatku takut. Apa? Siapa yang kamu kirimi SMS? Jika kamu menghubungi pria lain di belakangku, aku akan cemburu. Ye Tianzong tersenyum. Ren Yurou mencoba memukulnya, tetapi dengan cepat mundur. Mengapa dia mulai menggodanya? Walaupun mereka suami istri, namun dalam hati saya selalu mencadangkan untuk kakak itu, laki-laki lain tidak akan memberi ruang. Bahkan Ye Tianzong, yang diam-diam melindunginya, tidak dapat melakukannya. Masuk ke mobil, ayo pulang. Ren Yurou menarik napas dalam-dalam dan memberi isyarat untuk masuk ke dalam mobil. Ye Tianzong tidak membuang waktu, mengangguk dan masuk ke kursi penumpang. Jelas sekali, Ren Yurou akan menjadi sopirnya malam ini. Di dalam mobil. Tianzong, bagaimana obrolanmu dengan saudara Chong tadi? Apakah dia akan menimbulkan masalah bagi kita nanti? Aku tidak takut kamu tidak akan mampu mengatasinya, aku khawatir dengan badut seperti ini yang datang ke sini ketika tidak terjadi apa-apa, aku khawatir tentang. Kekhawatiran Ren Yurou dapat dimengerti. Dia tidak takut pada kakak Chong, tapi dia hanya merasa kakak Chong akan sangat kesal jika terus mengganggunya berulang kali. Ye Tianzong mengangguk sedikit dan berkata, sudah beres. Dia dan saya adalah mitra sekarang. Selama dia tidak main-main, saya tidak akan mengganggunya. Dia takut saya tidak bisa datang tepat waktu,
jadi bagaimana dia masih bisa datang kepadaku? Oke, jangan bicarakan dia lagi. Mari kita selesaikan masalah ini dan membicarakan orang tua kita. Tunggu. Ye Tianzong mencoba mengubah topik pembicaraan. Tapi Ren Yurou tidak mudah dibodohi. Dia memperlambat mobilnya, memandang Ye Tianzong, dan bertanya, saya tidak perlu bertanya tentang saudara Chong. Tapi apa yang kamu lakukan dengan Lin Surong tadi? Pertama, tanyakan tentang serikat Chaebol. Anda bahkan meminta saya berbohong untuk Anda, dan kemudian, Anda berharap keluarga Lin dapat bergabung dengan grup Zongheng. Anda mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan grup Zongheng. Apakah Anda benar-benar mengenal Lin Changhui? Jenis apa hubungan yang kalian berdua miliki di belakangmu? Istri. Saya sudah lama ingin memberitahu Anda tentang hal ini. Faktanya, setelah apa yang kita alami hari ini di pegunungan dalam dan hutan tua, Anda juga harus dapat melihat bahwa saya, Ye Tianzong, bukannya tidak berguna. Saya punya beberapa koneksi dan koneksi secara pribadi, tetapi sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Anda mungkin tidak dapat melihat dengan jelas apa yang saya lakukan sekarang, tetapi saya melakukan semuanya untuk Anda dan keluarga kami. Jangan terus-menerus mengatakan ini untukku. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Sebaliknya, Anda dapat melihat segala sesuatu tentang saya secara sekilas. Tidak apa-apa, saya juga tidak akan bertanya kepada Anda, bukankah sudah diatur agar Lin Surong dan Lin Changhui bertemu? Kalau begitu aku akan pergi ke sana juga. Ye Tianzong memandang pihak lain dengan heran. Mampu berpartisipasi secara aktif adalah hal yang baik. Namun, isi diskusi mereka sepertinya kurang cocok. Ye Tianzong ragu-ragu. Ren Yurou hanya menghentikan mobilnya dan menatap ke arah Ye Tianzong, apakah kamu akan melepaskanku atau tidak? Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan pergi mencari Lin Surong untuk menjelaskan situasinya sekarang. Kamu menipu dia. Anggota grup Zongheng ini saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini sama sekali, dan saya bahkan berbohong bahwa serikat Chaebol tertarik pada saya. Saya berkata Ye Tianzong, mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa Anda suka berbohong dengan mata terbuka lebar? Hal ini telah mendorong diriku ke jalan buntu. Mustahil. Pergi saja. Paling-paling, itu hanya mendengarkan, dan tidak dapat mengubah apapun. Sebaliknya, penampilan Lin Suronglah yang mampu menggabungkan kelima Chaebol. Saya percaya bahwa Ye Zongtian pasti tidak akan bisa duduk diam pada akhirnya, entah dia akan menemukan seseorang untuk datang, atau dia sendiri yang akan memimpin. Dan apakah dia akan menggunakan sekte seni bela diri kuno atau sekte Tianji tergantung pada pertimbangannya. Oke, aku berjanji padamu. Kembali, ayo pergi ke grup Zongheng untuk bertemu Lin Changhui. Namun, setuju saja. Hubunganku dengannya hanya rata-rata. Jangan membuat masalah. Aku khawatir. Hehe. Ye Tianzong belum menyelesaikan instruksinya. Ren Yurou segera terkekeh, melirik ke arah Ye Tianzong, dan berkata dengan tenang, apakah menurutmu aku, Ren Yurou, adalah tipe orang yang suka membuat masalah? Jika kamu mengatakan itu, maka aku dapat melihat bahwa kamu dan Lin Changhui memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang sangat dekat. Aku khawatir aku akan mengacaukannya untukmu. Oke, kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, aku akan mencari tahu sendiri apa yang terjadi denganmu. Ye Tianzong terdiam. Tampaknya istri ini mengincarnya. Namun, melakukan sesuatu sendirian adalah hal yang sempurna, jadi dia seharusnya tidak dapat menemukan hasil apapun dari penyelidikannya. Oke, kalau begitu, bisakah kita membicarakan berbagai hal dengan orang tua sekarang? Ren Yurou mengangguk, melanjutkan mengemudi dengan kecepatan tetap, dan berkata perlahan, ayah menelepon saya dan mengatakan bahwa klinik telah selesai sepenuhnya dan secara resmi dapat mulai beroperasi besok. Dan ibu serta kelompok kecantikan mereka, tidak ada masalah dengan dekorasinya di suatu tempat tidak jauh dari restoran hotpot kami. Saat aku pulang larut malam, aku membereskan semuanya lagi. Sebagian besar baik-baik saja, tapi ayahku mengkhawatirkan satu hal. Dia katakan padaku, saat kamu kembali lagi nanti, ada masalah yang perlu didiskusikan. Oh, Ye Tianzong tercengang. Ya, itulah yang dia lakukan. Bukannya dia suka berdebat dengan Zhang Chunqin, tapi menurutnya, jika ingin menyelesaikan suatu masalah, Anda harus membawanya ke meja perundingan. Tidak perlu menyembunyikannya. Terkadang, jika Anda menahannya, itu akan terjadi. Mudah menyebabkan cedera internal. Apa yang terjadi? Kelompok kecantikan ini sudah menyewa tanahnya. Strategi pengembangannya didukung oleh Nyonya Gu, dan Bin Kirui bertanggung jawab baik keuangan maupun personel.
Bisa dikatakan semuanya sudah siap. Kenapa kita masih berhutang? Gaya pemegang saham. Ye Tianzong penasaran. Ren Yurou mengerucutkan bibirnya, meskipun dia tahu bahwa Ye Tianzong suka mengambil sesuatu, terutama saat dia bertengkar dengan ibunya. Namun, baik saya maupun ayah saya tidak mempunyai solusi yang baik, katakan padanya mungkin ada solusinya. Jadi, dia mengangguk dan berkata, masalah-masalah ini semua adalah faktor eksternal dan telah diselesaikan. Namun, faktor internal adalah masalah besar. Besok akan ada pembukaan grup kecantikan, meskipun saat itu akan banyak rekannya. Namun, karena hingga efek iklan yang sangat besar, dia bahkan dikemas sebagai orang sukses, dan di antara orang-orang yang diundang, ada satu orang yang merupakan mantan teman seperjalanannya. Rekan apa? Kenapa saya tidak mengerti? Artinya, di antara pelanggan kecantikan saat ini, ada seseorang yang pernah duduk di panggung bersama ibuku di klub malam. Dia sangat khawatir jika pihak lain datang untuk menimbulkan masalah, atau jika dia memamerkan keahliannya, orang lain. Lagi pula, identitas Nona Gu adalah orang sukses, dan ketika dia tahu bahwa dia ingin mundur, beritanya sudah disiarkan. Kalau begitu aku mengerti. Dengar sini. Ye Tianzong mengangguk, dan bertanya, kalau begitu, ibu khawatir tamu ini akan mengungkap latar belakang lamanya, mengapa kamu ingin dia datang. Undangan telah dikirim, dan setelah memeriksa daftar tamu dengan cermat, ibu saya menemukan bahwa orang ini sangat penting dan menempati pangsa pasar yang tinggi di Linceng. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tamu terhormat. Apalagi orang ini tidak hanya dia yang mengetahui latar belakang Ma, namun keduanya pernah mengalami konflik yang mendalam. Oleh karena itu, Ma khawatir pihak lain akan menimbulkan masalah. Dia kini ragu untuk melihat apakah waktu pembukaan perlu ditunda atau mencari cara lain untuk menyelesaikannya itu. Tianzong, apakah kamu tidak mempunyai banyak ide? Setelah mendengarkan ini, bagaimana pendapatmu? Aku benar-benar belum melakukannya. Ye Tianzong mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir orang yang mengikat bel perlu melepaskan belnya. Tidak ada gunanya kita memikirkannya di sini. Yang paling penting adalah apa yang ibu kita pikirkan. Baiklah sayang, percuma saja kalau terlalu banyak berpikir. Berkendaralah lebih cepat dan tunggu sampai kamu pulang dan menemui orang tuamu. Bab 312. Ren Yurou berhenti bicara. Dia bingung. Ye Tianzong biasanya suka terlibat, tapi kali ini, dia sebenarnya memilih untuk diam. Konon hati wanita ibarat jarum di bawah laut yang sulit dipahami. Namun menurutnya, hati pria ini tidak begitu mudah ditebak. Mungkin, memang benar apa yang dilakukan ibunya sebelumnya terlalu berlebihan, dia patah hati, dan dia tidak mau menanyakannya. Jadi, dia secara selektif tutup mulut. Berkendara dalam diam. Suasananya agak menyedihkan untuk beberapa saat. Tetapi, Ye Tianzong melihat keluar jendela mobil, tapi berpikir. Tidak peduli seberapa banyak yang dilakukan Zhang Chunqin, selama itu tidak menyakiti Ren Yurou, yang lainnya tidak menjadi masalah. Nyatanya, setelah mendengar kata-kata Ren Yurou, Ye Tianzong sudah memperhatikan. Hanya saja jika tak mau diungkap sekarang, ketegangannya akan hilang. Setelah setengah jam, kembali ke villa. Ada penjaga keamanan di pintu gerbang, dan ada orang yang berjaga. Untuk ini, Ye Tianzong bingung. Dan Ren Yurou sepertinya tidak mengetahuinya. Setelah keluar dari mobil, seorang lelaki tua berusia 60-an segera keluar dari ruang keamanan, berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum, Nona, kamu sudah kembali. Fubo. Ren Yurou sangat terkejut saat melihat orang itu datang dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Haha. Orang tua yang dipanggil Fubo itu sepertinya memiliki senyum yang ramah dan orang yang ramah. Mendengar perkataan Ren Yurou, Paman Fu tertawa kecil, dan berkata, Nona, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi pengurus rumah tangga keluargamu, dan saya akan mengurus semuanya besar dan kecil. Ayahmu mengundang saya ke sini, Pak Tua, saya telah mendaur ulang berdiri untuk bekerja, hidup belum selesai, dia memikirkan tentang persahabatan masa lalunya, jadi dia mengundang saya ke sini, bagaimana, apakah ini baik-baik saja? Tidak masalah, tidak masalah. Ren Yurou dengan cepat melambaikan tangannya. Ekspresinya masih sedikit canggung, tetapi ketika Ye Tianzong berjalan mendekat, dia dapat melihat bahwa Paman Fu telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelumnya, dan berkata, ini seharusnya Tuan Muda Ye, kan? Halo, saya Paman Fu. Mulai sekarang aktif, saya akan menjadi pengurus rumah tangga di rumah. Saya akan dapat memenuhi segala kebutuhan Anda di masa depan. Di keluarga Ren,
Ye Tianzong sudah terbiasa diteriaki dan dimarahi oleh orang lain, dan dia merasa sedikit tidak nyaman ketika tiba-tiba menerima rasa hormat yang begitu besar. Dia merasa sangat nyaman saat pertama kali melihat Fu Bo, apalagi betapa hormatnya dia sekarang. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah Paman Fu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kita semua adalah satu keluarga." Kemudian, pasangan itu berjalan menuju rumah. "Yurou, apa latar belakang Paman Fu? Sepertinya kalian sangat akrab satu sama lain. Lagi pula, aku baru saja mendengar dia berkata bahwa ayah memperkenalkannya." Sedang dalam perjalanan, Ye Tianzong bertanya. "Namun, di tengah jalan, saya melihat banyak orang membawa nampan atau barang-barang pembersih. Segala macam jumlah, ada sekitar 7 atau 8 orang." Setelah melihat Ye Tianzong dan dua lainnya, mereka semua mengangguk dengan hormat dan terus memanggil Tuan dan Nyonya. Sepertinya orang tuaku sudah menyiapkan pembantu untuk keluarga terlebih dahulu. Suasana hatiku sedang bagus, kenapa aku tidak melihat tanda-tanda kekhawatiran? Mendengar kata-kata aneh Ye Tianzong, Ren Yurou sangat tidak senang dan berkata dengan dingin, "Oke, jangan ucapkan kata-kata sarkastik itu. Kami telah menyewa villa sebesar itu dan hanya memiliki beberapa orang di keluarga. Jika kami tidak merekrut beberapa orang-orang, kamu datang dan bersihkan. Paman Fu dulu berteman dengan ayahku, dan kami memiliki hubungan yang baik. Belakangan, keluarga kami jatuh ke dalam kemiskinan, dan hidupnya tidak mudah, dan lambat laun dia bekerja di tempat pembuangan sampah. Namun, ayahku bisa mengundangnya hari ini. Ayo, itu bisa dianggap membunuh dua burung dengan satu batu. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhannya akan makanan dan pakaian, tetapi juga memungkinkan keluarga kami memiliki seseorang untuk mengelolanya. Paman Fu, saya juga lega dalam hal ini. Dia telah berkecimpung di industri ini sebelumnya. Temukan dia, saya kira sekarang, orang-orang ini juga ditemukan olehnya." Dengarkan ini. Ye Tianzong mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. "Baguslah, ada Fu Bo yang tahu segalanya di keluarga, setidaknya keselamatan keluarga bisa terjamin. Dan para pelayan yang dipekerjakan oleh Paman Fu ini tampaknya cerdas dan cakap. Jika mereka melayani mereka dengan baik, maka tidak perlu khawatir tentang makanan dan kehidupan keluarga sehari-hari. Dengan cara ini, mertua, ibu mertua, istri, termasuk saya sendiri, semuanya bisa mengabdikan diri untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Hanya, belum bisa mengapung. Semuanya masih dalam tahap awal. Dengan bantuan Nona Gu dan lainnya, masih belum jelas apakah kelompok kecantikan tersebut dapat memperoleh pijakan yang kokoh. Restoran hotpot baru saja dibuka, dan meskipun sekarang bekerja sama dengan Lin Surong merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dan perlu dicermati secara perlahan. Kalau kliniknya sendiri, murni ditutup-tutupi, dibuka untuk bersenang-senang, kuncinya bisa menjaga istri dan orang lain. Memiliki karir hanyalah fondasinya. Dan keinginan utama Ye Tianzong adalah menjadikan bisnis keluarganya lebih besar dan kuat, dan menjadi nomor satu di Lincheng. Hanya jika Anda menjalani kehidupan yang nyaman barulah kehidupan masa depan Anda sehat dan aman. Segera, datanglah ke aula. Padahal saat ini sudah jam 8 atau 9 malam. Namun, aula itu terang benderang, dan masih banyak orang yang berkeliaran. Bertanggung jawab menyajikan teh dan air, membersihkan, sibuk. Sungguh menyenangkan. Ren Dongguo duduk di sofa dan minum teh dengan santai, sementara Zhang Chunqin sudah lama tidak menikmati perasaan nyonya rumah seperti ini. Menurutnya, meski villa itu disewakan, namun dengan status dan status kekeluargaannya saat ini, asalkan usahanya bagus, hanya tinggal hitungan menit saja untuk membelinya dan tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, banyak pembantu yang direkrut. Tidak ada salahnya menjaga kondisi villa secara keseluruhan. Jadi, dia berdiri di tengah, memberikan berbagai instruksi kepada para pelayan, mengepel di sini, mengepel di sana, dan harus berhati-hati agar tidak merusak barang. Ye Tianzong melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tampilan di rumah telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Polanya lebih jelas. Lebih banyak dekorasi. Terutama koordinasi keseluruhannya, terlihat jauh lebih mewah dan elegan. Meski Chunqin ini sangat beracun. Dan kadang-kadang hal-hal yang dilakukan menarik sekaligus tidak bisa berkata-kata. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ia juga memiliki kemampuan tertentu, setidaknya dilihat dari seberapa baik ia menjaga rumahnya, ia tetap memiliki kemampuan yang baik. Kelompok kecantikan mungkin bersaing dengan kelompok lain karena keterampilan manajemennya. Tentu, prasyaratnya adalah menghadapi apa yang disebut saingan sejawatnya terlebih dahulu. Meskipun aku tidak mengatakannya dengan jelas, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya,
tapi menilai dari apa yang dikatakan Ren Yurou yang tersirat tadi, itu memang mengkhawatirkan. Ayah ibu, kami kembali. Setelah memasuki rumah, Ren Yurou merasakan hal yang sama seperti Ye Tianzong. Dia merasa sedikit lebih baik dan berjalan dengan senyuman di wajahnya. Melihat Ren Yurou, Ren Dongguo berdiri, dan Zhang Chunqin tersenyum seperti bunga, dan bergegas. Ibu dan putrinya berpegangan tangan, dan mereka tampaknya berada dalam hubungan yang sangat baik. Mereka juga memperkenalkan dengan cukup percaya diri, bagaimana dengan Yurou, ini semua milikmu. Aku yang mengaturnya. Apakah kamu menyukainya? Gaya ini adalah gaya khas Eropa, dan terlihat sangat mewah. Tapi menurutku, gaya rumah kita bisa diubah kapan saja. Aku juga menyiapkan gaya pastoral dan gaya kastil di sini. Kita bisa melakukannya sesuai suasana hati kita. Zhang Chunqin memperkenalkannya dengan fasih. Ren Yurou juga mendengarkan dengan cermat, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini, dengan cermat mengunjungi dan mengemukakan pendapatnya sendiri. Mengambil kesempatan ini, Ye Tianzong dengan cepat datang ke sisi Ren Dongguo. Tianzong. Ren Dongguo mengerang sambil tersenyum, menarik Ye Tianzong untuk duduk, dan membawakannya secangkir teh, dan berkata sambil tersenyum, ini, minumlah secangkir teh, hangatkan dirimu. Terima kasih ayah. Dentingkan gelas dan habiskan minuman Anda. Ren Dongguo melanjutkan, bagaimana kalau hari ini, Yurou tidak membuka restoran hotpot, dan kamu tidak punya pekerjaan lain, bagaimana kabarmu? Yah, lumayan. Ada beberapa hal rumit di tengahnya, tapi Haolai akhirnya menyelesaikannya, jadi itu bukan masalah besar. Di pihakmu, aku mendengar dari Yurou bahwa ibu sedikit tertekan sekarang, tapi dia masih memiliki pikiran untuk membereskan villa. Apa? Apakah sudah terselesaikan? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Dongguo menatap Zhang Chunqin tanpa sadar dan berkata dengan suara rendah, Tianzong, kecilkan suaramu, ibumu mengkhawatirkan masalah ini. Dia mendekorasi villa hanya untuk sedikit menenangkan suasana hatinya. Tetapi mitigasi tidak menyelesaikan masalah. Sejauh menyangkut situasi saat ini, hal itu telah diselesaikan. Ren Dongguo menyela Ye Tianzong, menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa daya, untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah. Ibumu adalah orang yang sangat sadar akan wajah, jadi setelah menimbang beberapa kali, dia memutuskan untuk membatalkan upacara pembukaan toko baru. Dia akan mengkomunikasikan masalah ini dengan Nona Gunanti. Ini adalah cara terbaik, yang dapat menghindari orang-orang itu melakukan sesuatu di belakang layar, dan tidak akan mempengaruhi reputasi ibumu. Saya juga setuju dengan pandangan ini, kamu bagaimana menurut kamu? Ini memang sebuah solusi. Namun, cara memilih mundur seperti ini tetap tidak disarankan. Bagaimanapun juga, menantu perempuan yang jelek akan selalu bertemu dengan mertuanya, dan yang terbaik adalah menyelesaikannya secara langsung. Saya khawatir saya punya ide lain. Kalau tidak diadakan acara pembukaannya, dan langsung dibuka usahanya, salah satunya efek publisitasnya tidak bisa tersampaikan di tempat, dan akan membuat para tamu yang diundang sebelumnya merasa tidak nyaman. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan datang kepada kami di masa depan. Masalahnya, jadi, kalau kamu bisa bersembunyi dari hari pertama, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari hari ke-15, ayah. Saya. Dasar bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini. Faktanya, ketika Ye Tianzong berbicara tadi, suaranya sangat rendah. Saya takut Zhang Chunqin akan membuat keributan besar setelah mendengarnya. Tapi tepat pada waktunya, dia dan Ren Yurou berjalan mendekat, dan ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka langsung menjadi marah, menunjuk ke arah Ye Tianzong, dan berteriak dengan kasar, kamu tahu, kentut. Wanita tua ini dipanggil mundur untuk maju, apakah kamu benar-benar ingin membiarkanku apakah aku malu di depan banyak orang? Bodoh. Kamu benar-benar tidak merasakan sakit di punggungmu ketika kamu berdiri dan berbicara. Suasana hati Zhang Chunqin dapat dimengerti. Ren Dongguo bergegas untuk menghiburnya, sementara Ren Yurou juga memutar matanya ke arah Ye Tianzong dan berkata, Tianzong, jangan bicara omong kosong. Masalah ini membuat ibuku sangat tidak nyaman. Pembatalan upacara pembukaan membuatnya lebih sedih dari yang lain. Tolong jangan. Haha, belum selesai. Ye Tianzong tiba-tiba tertawa dan melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi, menurut saya, daripada membatalkan perayaan ini, kita harus mengadakannya, dan menjadikannya besar. Ibu, ayah, istri, saya sedikit apakah kamu ingin mendengar pendapatku? Bersambung.